Anta Putra, Sedo 3. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, pada hari ini kelompok kami memilih ekosistem laut. Nah, mengenai dioramis kami sendiri, kami memutuskan untuk membuat miniatur dari ekosistem laut. Alasan kami untuk memilih laut adalah kami ingin mendemonstrasikan keadaan laut kita saat ini yang patut dapat diperhatikan lebih karena banyaknya fenomena yang terjadi di laut yang sangat merugikan akibat ulah manusia. Oke, untuk komponen laut yang kita pakai itu ada biotik sama abiotik juga. Untuk biotik itu ada ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Untuk abiotiknya itu ada air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Oke, untuk interaksi laut yang ada di diorama kami, pertama itu ada hiu memangsa ikan lain, anatomi gigi dan mulutnya mendukung hiu memakan ikan dan invertebrata yang lebih kecil. Namun juga bisa memangsa anjing laut, singa laut, dan mamalia laut lainnya. Untuk interaksi laut yang kedua itu ada lumba-lumba berburu bersama. Lumba-lumba ternyata bekerjasama dengan kelompoknya untuk menggiring ikan-ikan mangsanya. Untuk interaksi laut ketiga itu ada ikan tuna predator. Kebanyakan dari ikan tuna memakan ikan yang lain, namun sebagian yang lain juga memakan cumi-cumi. Dengan tubuhnya yang ramping dan berbentuk torpedo, tuna bisa berenang dengan cepat dan lama. Oke, selanjutnya adalah jari-jari makanan yang terjadi di laut. Nah, pertama ada fitoplankton, lalu fitoplankton dimakan oleh zooplankton, lalu ada ikan-ikan kecil, lalu ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang, dan lalu ikan-ikan sedang dimakan oleh predator puncak yaitu ikan besar. Kemudian dampak sampah yang ada di laut. Pemerintah pun terus mengingatkan pada 2016 lalu, WEF atau World Economic Forum melansir fakta sampah plastik di laut. Saat ini sendiri ada lebih dari 150 juta ton plastik di perairan bumi. Jumlah itu terus bertambah 8 juta ton lagi setiap tahunnya. Bayangkan saja ketika plastik yang lalu belum habis terurai, sudah datang lagi sampah baru. Bahaya serta ancaman-ancaman lain sampah itu butuh waktu ratusan tahun sebelum terurai sempurna, bahkan ada yang tidak dapat terurai sama sekali. Dalam prosesnya sampah hancur menjadi partikel kecil, menyebar di seantero perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan-hewan di lautan. Sampah-sampah itu terus membunuh makhluk hidup di lautan. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati atau United Nations Convention on Biological Diversity pada 2016 lalu, sampah di lautan telah membahayakan lebih dari 800 spesies. Dari 800 spesies itu, 40%-nya adalah mamalia laut dan 44%-nya adalah spesies burung laut. Data itu kemudian diperbarui lagi pada konferensi laut di PBB di New York pada 2017 lalu, yang menyebutkan bahwa limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar tiap tahunnya. Fakta sampah plastik dalam berikutnya adalah partikel-partikel sampah plastik atau mikroplastik tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut saja. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Hal itu terjadi karena manusia mengonsumsi ikan dan produk-produk dari laut. Ikan atau hewan laut yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya. Racun ini lalu berpindah ke manusia yang memakannya. Oke, dan yang terakhir adalah upaya pengurangan plastik. Yang pertama menggunakan botol minum, yang kedua menggunakan kantong ganja, ketiga mengurangi makanan kemasan, keempat hindari alat makan sekali pakai, kelima melakukan bersih-bersih pantai atau laut. Sekian